Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar mengatakan semua nasab itu sama. Mau pamannya Nabi, ini yang jelas-jelas pamannya Nabi, kata Umar mengatakan semuanya sama. Apalagi ngaku-ngaku zuriatnya Nabi. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Benar mereka bertingkat-tingkat dari sisi keselamatan, ada yang mungkin kaya, akan tetapi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah adalah hanya dengan ketaatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk duduk bersua, duduk bersama mengkaji sirah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sirah Abu Bakar, sirah Umar, dan sahabat-sahabat yang mulia, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang atau penaklukan Al-Qadisiyah. Pada sebelumnya kita telah membahas terkait dengan Fathu Misr, penaklukan Mesir, yang dipimpin oleh Amr bin As tahun ke-20 Hijriah. Nah, maka kita akan bergeser ke sisi tempat yang lain, yaitu di Al-Qadisiyah, perbatasan antara Suriah dan Irak. Suriah dan Irak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya membaca perang-perang di zamannya Abu Bakar dan zamannya Umar, saya membayangkan bagaimana sahabat-sahabat itu dalam waktu yang sama itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Syam, kemudian menaklukkan Baitul Maqdis, kemudian menaklukkan Syria, Hims, kemudian menaklukkan Irak. Ada yang kemudian lanjut lagi ke Mesir di waktu yang sama. Di waktu yang sama, Irak yang saat itu adalah yang sedang berkuasa itu adalah bangsa Persia. Di saat yang sama mereka juga harus mempertahankan yang mereka dapatkan kemenangannya di masa Abu Bakar. Dan semuanya bergerak luar biasa, dan mobilisasi pasukan itu juga sangat banyak. Yang ada dalam pikiran saya itu kok gak capek-capek sahabat itu. Ya, gak capek-capek. Dari Palestina menuju Syria, kemudian menuju Mesir. Yang di sini di Irak disuruh Abu Bakar ke Syam untuk membantu yang sana, balik lagi ke Irak, nah balik lagi ke Suriah. Nah, ini luar biasa sahabat-sahabat Rasul ini, dan jumlah mereka juga tidak banyak itu. Jumlah mereka juga tidak banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke perang Al-Qadisiyah, maka kita akan mengenal Musanna bin Harithah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu, karena dialah yang menjadi asistennya Khalid bin Walid dalam penaklukan Irak ketika di masa Abu Bakar. Nah, beliau adalah seorang yang berasal dari Bani Syaibah, dari kabilah dari Rabi'ah. Lokasinya dekat dengan perbatasan antara Arab dan Persia. Kalau sekarang daerah Irak, sebelah timur laut kota Madinah. Dia masuk Islam di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melawan orang-orang murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam, maka Musanna bin Harithah ini kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang kafir
memerangi orang-orang Persia. Yang saat itu adalah wilayah-wilayah di mana mereka tempat-tempat yang saat itu umat Islam itu banyak mengalami kemurtadan. Kita sudah menaklukkan orang-orang yang murtad, bagaimana kalau kita perluas? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas usulan Musanna bin Al-Harithah, maka pada tahun ke-12 Hijriah, ini setelah penaklukan orang-orang murtad, maka Abu Bakar kemudian membagi pasukan itu menjadi dua. Ke selatan Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, dan ke utara dipimpin oleh Iyad bin Ghanam radhiyallahu an. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar mengirimkan Musanna bin Al-Harithah Asy-Syaibani untuk masuk dalam pasukannya Khalid bin Walid. Dan sebagaimana kita ketahui, seluruh peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid semuanya menang. Dan Musanna ini sebagai asistennya mendapatkan banyak pelajaran bagaimana menaklukkan musuh. Strategi-strategi Khalid ini benar-benar dijiwai oleh Musanna bin Al-Harithah. Maka pada bulan Rabiul Awal tahun 13 Hijriah, Khalid bin Walid bersama pasukannya berjalan menuju Hira, dan ternyata dengan kedatangan Khalid mereka semuanya lari dan tidak ada perlawanan. Maka Khalid kemudian menetap di Al-Hira, tapi kemudian Khalid saat itu yang dikirim bersama dengan Iyad bin Ghanam, kok tidak ada kabar dari Iyad bin Ghanam ini. Ternyata Iyad bin Ghanam ini belum bisa menaklukkan wilayah utara. Akhirnya Abu Bakar minta, wahai Khalid, datanglah kamu ke utara, bantu Iyad bin Ghanam. Maka kemudian Khalid bin Walid membantu Iyad bin Ghanam, dan akhirnya berhasil merebut satu tempat namanya Daumatul Jandal. Dan kemudian Khalid bin Walid kembali lagi ke Hira, dan kemudian mengangkat Al-Musanna bin Harithah untuk menjadi pemimpin atau wali di Al-Hira. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah wilayah Irak selatan dan utara dikuasai oleh umat Islam, di daerah yang lain, di daerah Yarmouk, terjadi perang yang besar, kan gitu ya. Perang yang besar, maka Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk pergi ke negeri Syam yang saat itu dikuasai oleh Romawi, untuk menolong kaum muslimin dalam perang Yarmouk. Jadi dari Irak ke Syam. Ini luar biasa Bapak dan Ibu yang terhormati Allah. Ketika itu pasukan Khalid jumlahnya 20.000. Nah, setengah dari pasukan 10.000 dibawa oleh Khalid bin Walid, dan sisanya 10.000 pasukan diserahkan kepada Musanna bin Al-Harithah Asy-Syaibani untuk menjaga daerah Hira. Karena setiap negara, setiap daerah yang sudah ditaklukkan itu pasti harus dijaga kembali. Karena kalau tidak akan direbut lagi oleh musuh-musuh Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, karena itu Musanna bin Al-Harithah tetap di Al-Hira dan menjaga wilayah tersebut. Kemudian saat itu muncullah ancaman bahwasanya mereka orang-orang Persia itu akan menyerang kembali untuk mengambil daerah-daerah yang sudah ditaklukkan. Akhirnya karena jumlah pasukan hanya 10.000, maka kemudian Musanna pergi ke kota Madinah untuk mengabarkan kepada Abu Bakar tentang kondisinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika itu sedang sakit dan akhirnya meninggal dunia, dan tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar langsung merespon permintaan Musanna
bin Al-Harithi ini, Musanna Al-Harithi Asy-Syaibani ini. Kemudian dia mengutus Abu Ubaidah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dengan membawa 1.000 pasukan untuk membantu Musanna Al-Harithi. Abu Ubaidah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu an mengambil kepemimpinan dari Al-Musanna, dan kemudian dengan jumlah pasukan yang baru 10.000 tambah 1.000 itu kemudian berhasil menaklukkan beberapa daerah dalam peperangan Namarik, dalam peperangan Saqatiyah, dalam peperangan Baqiyasa, dan sampailah pada satu daerah yang disebut dengan Mauqi'atu Al-Jisr, perang jembatan. Nah, di perang jembatan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam kalah telak. Umat Islam kalah telak. Jadi sebelumnya menang di perang jembatan ini, Al-Jisr itu artinya jembatan, umat Islam kalah. Salah satunya di antara kekalahannya itu adalah bahwasanya terpecahnya komando umat Islam. Karena namanya Bai'ul Jisr, jadi ada jembatan, di sini orang-orang Persia, di sini umat Islam. Nah, maka saat itu, perang saat itu ada dialognya dulu. Kalian yang maju atau kami yang maju? Nah, jadi Persia mengatakan, enggak, kalian yang maju, umat Islam. Maka kemudian Musanna Al-Harithi memerintahkan kepada pasukannya untuk maju melewati jembatan, dan ketika itu kemudian menyerbu ke dalam. Tapi rupanya umat Islam belum siap dengan peperangan gaya baru, yaitu perang dengan gajah. Jadi kaum Persia membawa gajah, dan umat Islam belum siap bagaimana cara menghadapi gajah, kan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika perang berkecamuk dan hampir umat Islam maju ke depan, namun akal bulus dari orang-orang Persia, jembatannya itu diputus. Jembatannya itu diputus, maka akhirnya dalam perang ini tidak tanggung-tanggung 4.000 pasukan dari kaum muslimin itu mati syahid. 4.000. Nah, sementara dari mereka juga banyak, tetapi 4.000 itu jumlah yang luar biasa bagi umat Islam. Mungkin pasukannya kan tadi 10.000 tambah 1.000, 11.000, hilang 4.000. Ini jumlah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Musanna Asy-Syaibani kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur, dan kemudian menarik dan menyelamatkan 5.000 pasukan dari kaum muslimin. Dan di saat ini, inilah kekalahan terbesar umat Islam, yaitu di Mauqi'atu Al-Jisr, perang jembatan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Musanna mundur dan kemudian tetap bergerak meskipun dalam kondisi luka-luka yang sangat banyak di tubuhnya, tapi dia tetap untuk bergerak, dan lalu kemudian minta kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan pasukan tambahan. Ini kami nggak bisa kalau hanya dengan 5.000 saja ini. Padahal mereka jumlahnya sangat banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikirimkanlah oleh Umar pasukan yang tadinya 5.000 menjadi 8.000. Jadi 3.000 orang dikirimkan. Yang saya tidak habis pikir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mobilisasi pasukan itu hampir setiap bulan. Siapa yang ingin jihad, siapa yang ingin perang, kumpul di sini, kumpul di sini. Kemudian ketika 1.000 berangkat. Ketika 1.000 berangkat. Nah, ini luar biasa. Nah, dan mereka bukan orang-orang yang terlatih perang. Mereka itu adalah yang mau berjihad, kan gitu ya.
Nggak pakai latihan. Nggak pakai latihan, luar biasanya ya. Nah, pada tahun 13 Hijriah, Musanna masuk dalam peperangan Al-Huwaib dan akhirnya menang. Dan inilah yang membangkitkan semangat kaum muslimin karena sempat kalah pada perang Al-Jisr. Nah, inilah kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang kemudian memicu nanti perang Al-Qadisiyah. Nah, Yazdajir yang saat itu menjadi raja Persia, kaisar Persia, melihat kekalahan orang-orang Persia di perang Al-Huwaib, maka dia merasa jengkel dan ingin mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk menghabisi umat Islam. Nah, maka terkumpullah pasukan sekitar 120.000. Dengan pembantu-pembantunya total sekitar 240.000. Nah, ini luar biasa. Jadi dikumpulkan seluruh orang-orang Persia, tentara-tentara Persia dikumpulkan, kita akan melakukan satu perlawanan yang besar. Nah, adapun Musanna pasukannya hanya 8.000 melawan 240.000. Karena itu langsung Musanna ini pergi ke Madinah. Ini nggak bisa ini. Sekuat-kuatnya kami 8.000 melawan 240.000. Akhirnya minta bantuan kepada Umar bin Khattab. Nah, ini nggak ada telepon, jadi harus pulang. Nah, tapi kemudian hanya Musanna yang pulang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini. Kenapa kok Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunjuk untuk menjadi panglima perang dalam perang Al-Qadisiyah? Jadi saat itu tentara Islam itu terpecah di banyak tempat kan gitu. Ada di Palestina, ada di tempat-tempat lain, Khalid bin Walid di tempat lain dan sebagainya kan gitu. Nah, maka karena kondisinya bahwasanya Persia dengan 2.400 akan menyerang umat Islam, sementara Musanna hanya 8.000, maka kemudian Umar mengumumkan darurat perang. Jadi memobilisasi semua orang untuk kemudian ikut perang. Dan Umar sendiri mengatakan, aku yang akan memimpinnya. Ini dahsyat, ini luar biasa kan gitu ya. Karena musuhnya nggak tanggung-tanggung, 240.000. Nah, karenanya maka kemudian berkirim surat ke setiap daerah. Ke setiap daerah umat Islam dikirim surat, ayo kirimkan tentara, kirimkan tentara, kirimkan tentara. Maka ada yang mengirimkan 1.000, ada yang mengirimkan 500, ada yang mengirimkan. Nah, dan terkirimlah 30.000 pasukan baru dari umat Islam. Tapi melawan 240. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di masa wafatnya Nabi, orang Hawazin itu banyak yang murtad. Maka Abu Bakar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke orang-orang Hawazin dengan pasukannya dan memerangi mereka, menaklukkan mereka. Kemudian beliau juga ketika mereka sudah kembali kepada Islam, maka beliau juga ditugasi untuk menarik zakat dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian di saat itu, saat permintaan Musanna itu, maka Umar menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Dan salah satu penguasa di Hawazin itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirimkan surat kepada Umar. Saya telah mengumpulkan 1.000 pasukan yang terlatih. Mereka ahli pedang, ahli panah, dan mereka siap bertempur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Umar karena ini kondisinya sedang genting, maka Umar pengen dia sendiri yang memimpin. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf sahabatnya mengatakan, wahai Umar, janganlah engkau berangkat. Kalau terjadi apa-apa dengan engkau dan engkau meninggal, dampaknya sangat buruk bagi kaum muslimin. Adapun jika anak buahmu yang meninggal, maka perkara masih ringan bagi kaum muslimin. Kalau kau yang meninggal, khawatir orang-orang akan murtad lagi. Nah ini. Akhirnya Umar pun mau untuk tidak berangkat. Terus kemudian kalau gitu siapa yang menggantikan aku? Siapa yang akan berangkat untuk memimpin 30 orang ini menuju Al-Qadisiyah? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat Umar sedang berdiskusi itu, maka datanglah surat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Umar, saya telah berhasil mengumpulkan 1000 pasukan mujahid berkuda dan dari kabilah Hawazin, semuanya jagoan dan ahli dalam peperangan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang, sementara Umar masih diskusi dengan sahabat yang lain, siapa-siapa yang menjadi penggantinya, tiba-tiba Abdurrahman Auf berkata, saya tahu penggantimu wahai Umar. Penggantimu adalah singa yang menyerang dengan cakarnya, ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, atas usulan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar dan kemudian diperintahkan untuk memimpin 30 pasukan menuju Al-Qadisiyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Umar berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini wasiatnya sangat luar biasa. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan engkau terperdaya dengan pujian orang yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan engkau adalah paman Rasulullah. Nah, Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, tapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Tidak ada nasab antara seorang dengan Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Tidak ada orang yang namanya engkau paman Rasulullah. Semua orang di mata Allah sama. Yang nasabnya tinggi maupun yang nasabnya rendah, semuanya sama di sisi Allah. Ini kan orang-orang itu menjuluki saat itu sebagai nasabnya tinggi karena termasuk dekat dengan Nabi SAW, paman Nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar mengatakan semua nasab itu sama. Mau pamannya Nabi, ini yang jelas-jelas pamannya Nabi, kata Umar mengatakan semuanya sama. Apalagi ngaku-ngaku zuriatnya Nabi. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Benar mereka bertingkat-tingkat dari sisi keselamatan. Ada yang mungkin kaya, akan tetapi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah adalah hanya dengan ketaatan. Kemudian Umar masih mengatakan, lihatlah perkara yang engkau lihat Nabi di atasnya, maksudnya Nabi melakukannya sejak Nabi berdakwah pertama kali sampai Nabi meninggalkan kita. Artinya ketika engkau mengambil keputusan, coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau engkau tahu apa perintah Nabi, maka ikutilah. Inilah nasihatku untuk engkau. Kalau engkau meninggalkan wasiatku dan engkau benci wasiatku, maka akan gugur amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini luar biasa karismanya Umar ini. Kamu harus taat kepada aku karena aku adalah waliyul amri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maka berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju satu tempat namanya Zarut. Ini belum masuk dalam Al-Qadisiyah. Umar perintahkan kamu harus berhenti di Zarut. Nanti sambil menunggu pasukan-pasukan yang lain, maka kamu harus menunggu di Zarut. Nah, akhirnya saat mentaati perintah Umar dan kemudian
menjadikan Zarut sebagai tempat tunggu untuk menunggu bantuan-bantuan yang akan datang. Karena 30 ditambah pasukannya Musanna melawan 240 masih nggak cukup kan gitu ya. Maka harus ditunggu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sementara Musanna yang berada di Zahra Syaraf menunggu-nunggu kapan datangnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kapan datangnya bantuan ini. Nah, tapi karena Umar memerintahkan untuk tunggu di Zarut, maka Sa'ad mentaati perintah Umar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Musanna bin Harithah menunggu Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Dia pun sakit dengan sakit yang sangat parah, kemudian dia merasa bahwa dia akan meninggal, maka dia memilih penggantinya yaitu Bashir bin Al-Hasyasiyah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menulis wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan tentang pengalamannya berperang bersama Khalid bin Walid, dan ketika dia menjadi anak buah dan ketika dia menjadi pemimpin selama setahun dalam perang melawan Persia. Dia ingin cerita ketemu gaya Persia itu seperti ini lah. Kalau berperang itu seperti ini. Nah, ada poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Musanna, tapi karena keburu meninggal maka dia menuliskan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana cara menaklukkan orang-orang Persia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kemudian surat itu sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Musanna mengatakan, jangan engkau menyerang musuhmu dan musuh umat muslimin kalau seluruh mereka berkumpul di markas mereka. Kalau mereka ada di benteng mereka, di markas mereka, jangan sekali-kali kamu menyerang mereka. Tapi kau perangi mereka di daerah perbatasan antara negeri Arab dengan negeri mereka, yaitu di lokasi yang paling terakhir, di penghujung dengan perbatasan mereka. Kalau dalam peperangan di daerah perbatasan tersebut kalian menang, maka tinggal serang berikutnya. Kalau ternyata kalian kalah, kalian bisa kabur. Dan kaburnya ke padang pasir. Dan kalau ke padang pasir, mereka tidak akan mengejar karena mereka nggak punya pengalaman perang di padang pasir. Nah, kalau kalian kabur ke daerah padang pasir, kalian lebih mengerti. Orang Persia tidak tahu daerah padang pasir. Kalau sudah mampu bergabung lagi dengan pasukan yang lain, maka serang kembali. Nah, karena jumlahnya nggak banyak kan gitu kan, maka harus taktik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat tinggal di Zarut selama 3 bulan, karena bantuan nggak datang ya, bantuan nggak datang. Kemudian saat menerima surat tersebut dan dia mendoakan Musanna bin Harithah Asy-Syaibani, beliau membawa Salma binti Hafsah istrinya, dan akhirnya dinikahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas setelah selesai masa iddahnya. Dan itu biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menyelamatkan janda-janda kan gitu, menyelamatkan janda-janda. Nah, kemudian saat tinggal di Zarut selama 3 bulan untuk menunggu bantuan yang datang dari Umar bin Khattab sampai pada 30 Dzulhijjah tahun 14 Hijriah. Kemudian saat pergi ke Syaraf, singgah di sana, ternyata pasukan telah berkumpul seluruhnya berjumlah 33.000 pasukan dari berbagai macam daerah dan kabilah. Dalam pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas terdapat 70 sekian yang pernah ikut perang Badar, 300 sekian sahabat, dan 700 sekian anak-anak sahabat. Maka ini luar biasa, perang yang besar ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Umar berkirim surat lagi kepada Sa'ad. Amma ba'du, sesungguhnya aku perintahkan engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukanmu untuk bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi. Sesungguhnya takwalah, takwallah adalah bekal terbaik dan persiapan terbaik untuk melawan musuh, dan merupakan bekal dari persiapan terbaik dalam peperangan. Coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita resapi perkataan Umar ini. Dan aku perintahkan engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukanmu untuk lebih waspada dari maksiat,
lebih daripada waspada kepada musuh. Sesungguhnya dosa maksiat pasukan lebih aku takutkan daripada musuh mereka. Kenapa kaum muslimin dimenangkan oleh Allah? Karena maksiat musuh-musuh Allah, musuh-musuh mereka. Kalau bukan karena maksiat mereka, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kekuatan kita tidak ada karena jumlah pasukan kita tidak sama dengan jumlah pasukan mereka. Dan persiapan alat perang kita tidak sama dengan alat perang mereka. Kalau kita sama-sama maksiat, mereka akan menang dari sisi persiapan dan dari sisi jumlah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menghadapi musuh yang luar biasa, pesannya itu takwa. Dan jangan melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak menang dengan ketakwaan kita, maka kita tidak akan menang melawan kekuatan fisik mereka. Ketahuilah, perjalanan kalian ada malaikat-malaikat yang mencatat amal kalian, yang mengetahui apa yang kalian lakukan, maka malulah kepada malaikat-malaikat tersebut. Jangan bermaksiat kepada Allah sementara kalian sedang berjihad. Ini pesannya Umar bin Khattab. Jangan kalian berkata musuh kita lebih buruk daripada kita. Bagaimanapun kita lebih baik daripada mereka. Jangan kalian berkata kita tidak akan dikalahkan meskipun kita berbuat buruk. Karena bagaimanapun musuh lebih buruk daripada kita, betapa banyak kaum yang akhirnya dikalahkan oleh kaum yang lebih buruk. Kemudian Umar mencontohkan terkait dengan orang-orang Majusi yang secara akidah lebih buruk, itu bisa mengalahkan Bani Israel yang Yahudi. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kalian kalau maksiat, maka kalian mengatakan kami lebih baik daripada mereka, maka Allah akan kalahkan kalian dengan kemaksiatan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir suratnya Umar mengatakan, Allah yang mengurus penolong engkau dan Allah lah yang bersamamu dan penolong orang yang bersamamu. Allah akan memberikan kemenangan bagi kalian atas musuh-musuh kalian, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian saat menyusun pasukannya, ini dengan susunan pasukan modern ya. Kenapa? Karena tidak hanya sayap kanan sayap kiri, tapi juga ada hakim peperangan. Ada hakim peperangan. Jadi wakilnya adalah Khalid bin Arfatah, kemudian bagian depan adalah Zuhra bin Al-Hawiyah, bagian kanan adalah Abdullah bin Al-Mut'im, kemudian bagian kiri Surahbil bin Semit, kemudian bagian belakang ada Asim At-Tamimi, Al-Qaqqa bin Amir At-Tamimi, kemudian ada khusus yang berkuda dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah, kemudian pejalan kaki ada Hammal, kemudian pasukan di atas onta ada Abdullah bin Abi Sahmain, dan menjadi hakim peperangan adalah Qadhi Jaiz. Nah, ini sebelumnya nggak ada. Sebelumnya hanya pasukan-pasukan saja. Tapi sekarang karena banyak jumlahnya, maka kemudian ditentukan hakim peperangan. Kalau ada ribut-ribut ghanimah dan sebagainya, ada hakimnya. Nah, dan yang menjadi pemberi nasihat adalah sahabat Salman Al-Farisi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah saat bin Abi Waqqas di Al-Qadisiyah pada tanggal 16 Safar tahun 15 Hijriah, dan mengambil nasihat Musanna bin Harisah, jangan mengambil tempat-tempat jauh tapi di penghujung perbatasan negeri Arab. Artinya jangan sampai masuk, tapi pancinglah dia keluar. Nah, karena itu karena mengikuti nasihat daripada Musanna Al-Harisi bin Asyaibani, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini nggak mau dan menunggu selama 4 sampai 5 bulan. Nggak mau masuk. So kalau masuk kalah. Mereka 240 lengkap dengan senjatanya.
Sementara umat Islam sekitar 33.000. Nah, sementara pasukan Persia, Raja Yazid memilih Panglima Rustum sebagai pemimpin pasukan. Perang melawan kaum muslimin adalah mimpi buruk bagi Rustum. Jadi dia sudah punya pengalaman kalah sama Khalid bin Walid dan melarikan diri kan gitu ya. Dan dalam setahun Khalid bin Walid itu bisa menaklukkan, sementara mereka hanya menang di perang Al-Jisr. Nah, maka mendengar melawan umat Islam, maka sebenarnya Rustum ini tidak mau. Tapi karena raja yang sudah memerintahkan, maka terpaksa dia menjadi panglima. Nah, pasukan Persia ketika itu totalnya adalah 240, ahli perang sekitar 120, dan para pengikutnya dan membantunya 120.000. Sementara pasukan kaum muslimin 33.000. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah Rustum ini dari Al-Madain. Madain itu ibu kotanya Persia, ke Al-Qadisiyah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas juga nggak mau maju. Nah, jarak antara Madain dan Al-Qadisiyah sekitar 185 sampai 200 km. Rustum disuruh ke Al-Qadisiyah untuk menyerang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kenyataannya dia berjalan dari Madain menuju Al-Qadisiyah, sampai di sana itu sekitar 4 bulan perjalanan. Padahal dekat. Tapi kenapa? Karena dia males. Ini kalah ini kalau. Nah, sudah jadi kalah mental sudah. Nah, dia berharap selama 4 bulan dia berjalan dan kaum muslimin sudah bosan, kemudian pulang meninggalkan lokasi peperangan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 5 bulan pasukan Islam menunggu pasukan Persia nggak datang-datang. Jadi tetap nunggu di Al-Qadisiyah. Maka muncul kebosanan dari pasukan Islam. Ini gimana ini, jadi perang apa enggak ini? Kan gitu ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirimkan 4 orang utusan ke Raja Yazdajir untuk didakwai. Di antara yang dikirim itu adalah Nu'man bin Amr bin Muqarrin al-Muzani, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat, Asim bin Amr at-Tamimi, sang jagoan, Amr bin Madi Karib, dan Al-Mu'anna bin Haris Asy-Syaibani. Ini dikirim untuk mereka negosiasi. Nah, kalau bisa negosiasi, kenapa harus perang kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian terjadilah dialog dan Raja Yazdajir kemudian tanya kepada mereka, sebenarnya apa yang kalian inginkan? Siapa yang menyuruh kalian? Kemudian Nu'man bin Amr al-Muqarrin mengatakan, kami menyuruh kalian menuju agama kami, agama yang mengindahkan yang indah dan memburukkan yang buruk. Mengindahkan yang indah dan memburukkan yang buruk. Kenapa? Karena kebiasaan orang Persia itu menikah dengan sesama mahram, menikah dengan saudarinya, menikah dengan ibunya, termasuk Yazdajir ini menikah dengan ibunya. Nah, Yazdajir itu menikah dengan ibunya. Nah, jadi itulah yang kemudian dikatakan mengindahkan yang indah dan memburukkan yang buruk. Kalau manusia sudah meninggalkan, dibiarkan saja dan dimakan oleh hewan, tidak dikubur. Nah, itu bangsa Persia. Nah, kalau kalian tidak mau masuk, maka kami ada yang lebih ringan dari itu. Bayarlah jizyah. Kalau kalian tidak mau juga, maka ayo perang. Nah, ini padahal jumlahnya jauh berbeda ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Yazdajir marah dan mengusir utusan umat Islam itu, suruh mereka pulang dan ambil hadiah dari kami, peti yang diisi tanah untuk menghina kaum muslimin. Jadi nggak diisi emas, diisi tanah. Lalu Asim bin Amir at-Tamimi mengatakan, saya yang nasabnya paling tinggi di antara mereka, biarkan saya pikul hadiah ini. Kemudian mereka kembali ke Al-Qadisiyah dengan membawa hadiah dari Raja Yazdajir berupa tanah. Nah, lalu Asim bin Amir at-Tamimi menemui Sa'ad bin Abi Waqqas dan berkata, lihatlah Sa'ad,
ini tanah sudah diberikan dari mereka kepada kita. Ini pertanda kita akan menaklukkan mereka. Karena tanahnya sudah diberikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, si Rustum ini munajim, ahli nujum ya. Begitu dia mendengar bahwasanya tanah itu diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia langsung mengatakan, kita akan kalah. Karena tanah itu sudah diberikan, padahal dia panglima perang Persia. Nah, karena itu sebenarnya Rustum ini mengulur-ulur waktu, tak mau perang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah kan sudah berkirim ke Raja Yazdajir. Sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan utusan kepada Rustum agar mau masuk Islam. Maka diutuslah Zahrah bin Al-Hawiyah untuk menasihati Rustum. Rustum sebenarnya tertarik dengan perkataan Zuhrah, tapi ketika dia mengatakan tentang indahnya Islam, maka anak buahnya mencelanya. Nah, akhirnya kemudian mereka tidak mau menerima Islam. Tapi lagi-lagi dua pasukan ini nggak mau bergerak, jadi saling menunggu. Sa'ad bin Abi Waqqas maka kemudian mengirimkan Rib'i bin Amir. Nah, untuk mendakwai Rustum. Karena Rustum ini sebenarnya sudah tertarik dengan Islam ini. Nah, tetapi kemudian, Rib'i bin Amir ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dijebak dengan kemewahan yang luar biasa. Jadi di tempat ada permadani, kemudian perhiasan semuanya disediakan. Nah, kemudian datanglah Rib'i bin Amir. Ketika Rib'i bin Amir datang, apa yang dilakukan Rib'i bin Amir? Dengan pakai baju biasa, pedangnya terhunus, dengan membawa tombak, kemudian dia acak-acak permadani itu. Dan bantal-bantal yang sudah disiapkan, kemudian dibuat untuk mengikat kudanya, dan kudanya bergerak. Maka kemudian Rib'i bin Amir dimarahi, diamlah kamu. Nah, kemudian Rib'i bin Amir mengatakan, aku tidak akan diam karena aku di sini diundang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya terjadilah dialog antara Rib'i bin Amir, dan Rib'i bin Amir mengatakan, aku ingin mengajak kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah manusia seperti kalian. Nah, kemudian Rustum minta waktu. Setelah dialog panjang, maka Rustum minta waktu. Kalau gitu, berilah aku waktu 2 atau 3 bulan, aku akan menulis surat ini kepada pembesar-pembesar Persia. Maka Rib'i bin Amir mengatakan, tidak, Rasul kita mencontohkan kepada kita hanya 3 hari saja. Kalau kamu mau masuk Islam, silahkan. Kalau mau bayar jizyah, silahkan. Kalau tidak ada jawaban dalam 3 hari, maka kita akan perangi kalian. Nah, luar biasa, yang dirahmati Allah. Nah, akhirnya, maka kemudian setelah 3 hari, karena tidak ada jawaban, maka Rustum kemudian mengirimkan pasukannya, dan terjadilah perang selama 4 hari. Perang selama 4 hari. Pada hari yang pertama, umat Islam hampir kalah. Kenapa? Karena umat Islam berhadapan dengan 30 gajah. 30 gajah, dan mereka belum tahu bagaimana menaklukkan gajah. Maka kemudian perang selesai di malam hari, kemudian mereka bermusyawarah gimana menaklukkan gajah ini. Nah, kemudian mengusulkan panah matanya, tombak matanya. Nah, kemudian pada hari kedua, peperangan hampir dimenangkan umat Islam. Perang ketiga dimenangkan umat Islam, dan pada hari yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir juga dimenangkan umat Islam. Ketika melihat pasukan banyak yang terluka, dan Allah memberikan pertolongan yang luar biasa, di pagi harinya terjadi angin yang dahsyat, yang luar biasa, yang menumbangkan tenda-tenda mereka. Akhirnya mereka lari.
mereka lari. Jadi 240 itu ribu itu tumbang oleh 33.000 dan hanya dalam waktu 4 hari saja. Nah, detailnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين